Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo, nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jaga jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika tentang diagram batang. Masih ingat diagram batang yang kita bahas minggu lalu? Nah, ini yang sempat kita bahas di minggu lalu dan di latihan AKM tentang diagram batang. Kita ulang lagi dan tambah materi yang baru lagi ya. Diagram, salah satu cabang dari ilmu matematika yang disebut statistik atau statistika. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Arti ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nama lain dari diagram adalah grafik. Jenis diagram itu ada banyak ya sebenarnya, tapi yang perlu kalian tahu ada 3, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, untuk di kelas 4 ini kalian akan belajar tentang diagram batang. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang membaca diagram, sekarang kita belajar tentang menyajikan diagram atau membuat diagram. Bagaimana toh cara membuat diagram itu? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membaca data terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan sumbu diagram. Yang ketiga, menuliskan bagian kategori. Yang keempat, menuliskan bagian frekuensi. Yang kelima, menggambar diagram batang sesuai data. Itu langkah-langkahnya. Kita cek satu persatu. Membaca data. Nah, data itu biasanya masih berwujud seperti ini. Salah satu contohnya, ini adalah nama-nama makanan favorit di kelas 4. Nah, ternyata ada beberapa nama makanan yang muncul. Nah, contohnya saat sate. Nah, ternyata yang senang dengan makanan sate adalah 8 orang. Sedangkan bakso, yang senang makan bakso ada 6 orang. Dan rawon, yang senang makan rawon ada 2 orang. Nah, bagaimana cara kita menggambar diagram batang berdasarkan data tersebut? Nah, caranya kita sudah melewati cara yang pertama, langkah yang pertama yaitu membaca data. Sudah jelas ya kalau di sini penggemar sate ada 8 orang, penggemar bakso ada 6 orang, dan penggemar rawon ada 2 orang. Yang berikutnya, kita menyiapkan sumbu diagram terlebih dahulu. Sumbu diagram itu seperti ini. Nah, seperti huruf L ya. Nah, yang ada di bawah yang berbentuk horizontal atau mendatar ini adalah sumbu kategori. Sedangkan yang ke atas ini kita sebut sumbu frekuensi. Hari ini kita akan menggambar diagram batang berbentuk vertikal. Nah, kita sudah menyiapkan sumbu diagramnya. Berikutnya kita akan menuliskan bagian kategori. Ini sumbu diagram yang tadi yang sudah kita gambar. Kita sekarang lanjutkan menuliskan bagian kategori. Kita tuliskan nama-nama makanan favoritnya. Yang pertama adalah sate, yang kedua adalah bakso, dan yang ketiga adalah rawon. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian kategori. Tugas kita selanjutnya adalah menuliskan bagian frekuensi. Nah, sudah lengkap ini yang sebelumnya tadi. Sekarang menuliskan bagian frekuensi.
Frekuensi itu sebelah sini. Nah, ada angka-angkanya dari bawah yang paling kecil makin ke atas makin besar. 2, 4, 6, 8. Kenapa dipilih angka 2, 4, 6, dan 8? Ini sesuai data yang ada tadi. Nah, ini sebenarnya ditulis angka 1, 2, 3, 4, sampai 10 pun juga tidak masalah. Tapi ini untuk menghemat tempat. Ini tugas kita berikutnya adalah menuliskan bagian frekuensi yang ada angkanya itu. Tugas kita berikutnya adalah menggambar diagram sesuai data. Ini datanya dan ini diagramnya. Nah, kita tinggal menggambar diagram batangnya atau kotaknya. Nah, dalam kolom sate ada 8 orang. Nah, di garis kategori pas sate kita gambar kotak yang mencapai angka 8 seperti ini. Nah, di situ mencapai angka 8 yaitu artinya penggemar makanan sate ada 8 orang. Sedangkan penggemar makanan bakso ada 6 orang. Kita gambar seperti ini. Nah, diluruskan ya. Sudah lurus. Dan penggemar makanan rawon ada 2 orang. Kita gambar kotaknya segini karena memang 2 orang saja. Nah, lurus dengan angka 2. Seperti inilah cara membuat atau menyajikan diagram batang. Mudah sekali kan? Ya, sekarang giliran kalian untuk mencobanya. Tugas kalian hari ini adalah gambarlah diagram batang dari data berikut ini. Nah, kalau tadi makanan favorit, yang ini minuman favorit. Wah, segar sekali. Siang-siang makan minum es ya. Ini ada es teh, ada es degan, ada es dawet, ada es tebu. Penggemar es teh ada 8 orang, penggemar es degan ada 4 orang, penggemar es dawet ada 2 orang, sedangkan penggemar es tebu ada 6 orang. Ini tugas kalian hari ini, membuat diagram batang berdasarkan data tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.